Oke teman-teman, kembali lagi. Jadi di video ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan controller dan view ya. Jadi pada video sebelumnya kita telah tak mengetahui bagaimana cara menampilkan teks ini ya. Menampilkan teks ini yang berada di tiap-tiap function yang ada di file controllernya. Nah, sekarang kita akan menampilkan file ini tetapi melalui file ini, tetapi kalimat ini itu berada di view ya. Jadi view ini fungsinya untuk mendesain halaman website ya. Jadi pack-pack desain-desain dari sebuah website itu, jadi kita taruh semuanya di dalam view ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja coba praktekkan ya teman-teman. Nah, ini kita kosongkan dulu ya. Kita kosongkan dulu kontrolernya. Semuanya kita kosongkan. Ini kita kosongkan. Ini kita kosongkan. Ini juga kita kosongkan. Nah, kita coba refresh dulu. Nah, ini kosong ya. Halaman home kosong ya. Jadi karena kontrolernya ada, index, dan halamannya home-nya kosong. Oke, ya home ini index kosong, about juga kosong ya. Jadi kita buat di sini ya. Nah, aturan penulisan file di folder view ini itu diawali dengan huruf kecil ya, semuanya huruf kecil. Nah, kalau bisa diawali dengan inisial dari foldernya. Jadi foldernya folder view ya. Di V kita tulis dengan V underscore uh, home ya, home titik php. Oke, jadi di view ini nggak boleh diawali dengan huruf kapital ya teman-teman. Itu harus huruf kecil semua. Dan disarankan mengawali dengan inisial V ya, view home ya. Jadi yang tanpa inisial itu hanya controller saja, agar kita bisa mengenali mana itu folder controller dan mana folder view. Kalau kita melihat V di awalnya, berarti kita udah mengenali, oh ini adalah file view. Kalau kita lihat file controller, oh ini adalah file controller, nggak ada inisialnya, langsung aja diawali dengan huruf kapital. Nah, kalau view itu juga diawali dengan huruf V ya, tapi kalau kita buat seperti ini, home. Nah, dan di view juga boleh membuat huruf besar ya. Nah, kalau kita buka ini home dan ini juga home, apalagi jika isi scriptnya itu sama-sama kosong, kita nggak tahu membedakan mana file home, mana file controller. Nah, maka disarankan kita untuk mengawali dengan inisial V dan huruf kecil semua, home. Nah, ini kita tulis ya, HTML. Oke, script HTML. Ya, ini bodinya kita buat ya. Nah, ini judul H1 misalnya kita buat uh, halaman, nah halaman utama, halaman home website ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, atau teman-teman tulis ya script HTML-nya. Nah, jadi di view ini kita bisa nulis script HTML sebanyak-banyak yang kita inginkan tanpa harus membuat tulisannya ini di dalam tanda kutip ini, di dalam tanda kutip yang diawali dengan echo ya. Nah, jadi di view bisa kita langsung aja. Nah, sekarang kita coba tampilkan halaman home website ini di sini ya. Tapi gimana cara nampilkannya? Ini nggak muncul. Indeks nggak muncul, tetap nggak muncul. Nah, jadi kita panggil ya. Kita panggil file v home ini di controller home di function indexnya. Cara manggilnya adalah this, awali dengan $this. Nah, this kemudian load ya. Jadi function ini meload file view ya, meload folder view ya, meload folder view yang ngeload view ya. Jadi function ini ngeload view yang file view-nya adalah v underscore home. Nah, v underscore home. Buka kurungnya.
view-nya. Oke, seperti ini. Apakah ini bisa tampil? Ya, akan tampil ya teman-teman. Refresh. Nah, ini halaman home website. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan desainnya di home ini. Nah, kita coba menu ya. UL. Oke, Ali. Oke, A ya. Nah, ini misalnya ini home, ini menu home, kita buat menu-menu ya. Ini menu ini blog ya. Kemudian ini about ya, about. Oke, 3 aja dulu ya. Kita lihat hasilnya. Oke, home blog ya. Oh iya, kita kasih BR ya teman-teman. UL li ya. Kita kasih BR ya. List index. Oke. Li. Oke, kasih BR aja. Oke, di sini BR BR ya. Oke, mungkin ada yang salah jadi teman-teman disesuaikan aja ya. Oke, home blog about ya. Jadi tanpa UL li ini juga ya nggak masalah sih teman-teman, sama aja sih ya, sama aja. Ya gini aja lah menunya. Kita buat secara sederhana aja ya. Oke, oke, tambahkan, boleh kita tambahkan UL aja, li-nya kita hapus aja. Oke, di sini ya. Oke, nah home blog ya, home blog dan about. Oke, terus, nah di sini kita buat lagi ya, kita mau menampilkan halaman, ini halaman home ya. Kita buat lagi halaman about, halaman v about. Oke, titik php. Nah, di sini kita buat lagi. Kita tampilkan lagi ya di sini ya. Kita tampilkan lagi, kopas. Kemudian kita taruh botnya di sini ya. Langsung aja H1 ini aja kita ambil. Nah, bot halaman about. Oke. Jadi halaman about website ini ya, itu ada di v about ya, v_about. Nah, nanti akan kita tampilkan di controller home about ya. Nah, saat kita panggil di sini home about, itu enggak muncul ya teman-teman, kosong karena kita belum ngeload file view-nya. Jadi kita load aja file view-nya. Oke, v about. Nah, untuk ngeload file view-nya perlu teman-teman ketahui, itu tidak boleh ada yang namanya extension-nya ya, nggak perlu pakai extension karena dia udah ngerti ya. Berarti ngeload file yang ada di folder view itu nama filenya adalah vhome. Jadi otomatis ini ya. Kalau sudah titik php nama filenya, maka secara otomatis dia udah mengenali ya teman-teman. Oke, kita refresh. Ini halaman about website. Nah, bagaimana kita cara memanggil di dalam folder view ada lagi folder. Nah, di sini kita coba buat ya. Nama foldernya adalah folder blog. Nah, di dalam folder blognya ada v index misalnya, v index.php, dan ini v komen ya, komen titik php. Oke, kita ambil aja H1-nya, H1 aja dulu. Karena tanpa HTML ini juga bisa ya. Ini fungsinya nanti kita bisa ngeluar CSS dan JavaScript-nya. Nah, ini halaman indeks website, halaman komen website ya. Nah, halaman komen website. Nah, halaman indeks atau halaman blog ya, halaman indeks atau blog ya, atau blog website. Nah, sekarang kita mau panggil ya. Jadi kita langsung klik di sini adalah kontrolernya adalah blog ya. Dengan fungsinya index atau tanpa kita tulis. Nah, ini kan kosong atau indeks ya. Itu sama aja. Nah, untuk memanggilnya blog. Jadi kita panggil. Nah, kita panggil ya. Ya, kita panggil kopas saja ini.
this load view, yaitu v index ya, index, nama filenya index, kita panggil di dalam function index. Nah, apakah bisa? Yang nggak bisa. File indexnya tidak diketahui, tidak ditemui. Kenapa? Karena kita cara ngeloadnya salah. Kenapa salah? Karena file vindex ini ada di dalam folder blog. Nah, kalau cara memanggilnya seperti ini, itu file vindexnya harus benar-benar berada di dalam folder view ya, tidak ada lagi di dalam subfolder view-nya. Jadi sekarang view kita ini memiliki subfolder yang namanya blog, dan di dalam blog ini ada file index. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Kita cukup sebutkan nama foldernya dan nama filenya, view. Ya, di dalam folder view, ya, di dalam folder blog slash. Oke, itu kalau file view-nya ada di dalam subfolder view ya, teman-teman. Nah, begitupun dengan komen ya. Begitupun dengan komen blog v komen blog v komen. Nah, oke. Nah, kita klik sini blog v komen. Nah, halaman, komen, website. Oke, udah bisa ya. Nah, sekarang kita bagaimana caranya untuk mengatur atau menyesuaikan halaman utama website kita itu adalah halaman yang kita inginkan, bukan halaman ini. Nah, halaman ini adalah halaman welcome ya, teman-teman, yaitu meload welcome ini. Lihat di sini public function index welcome this load view welcome view ya. Nama filenya ada welcome message. Ini dia ngeload file ini ya dengan script yang ada di dalamnya, yaitu ini. Nah, kita maunya saat kita klik localhost /belajar.ci3 ini langsung menuju ke halaman home, harusnya menuju ke halaman home ya. Jadi kita harus ganti dari bawaan defaultnya. Nah, untuk gantinya gimana? Untuk menggantinya teman-teman cukup ganti di folder config di rooties ya. Nah, di sini ada default controller. Nah, default controller ini maksudnya controller pertama kali yang dipanggil saat base URL kita buka, saat URL kita buka, atau saat project kita jalankan ya. Nah, saat website kita jalankan, ini website yang kita jalankan, itu memanggil yang namanya controller welcome. Nah, sekarang kita harus ganti, yaitu ke controller yang kita inginkan, yaitu ke controller home misalnya. Nah, ganti aja ini dengan home. Ya, huruf kecil semua ya, teman-teman. Harus kalau memanggil controller itu ya kita nggak perlu sebutkan besarnya ya, jadi huruf kecil aja, home. Oke, kita refresh. Nah, jadi bagaimanapun, nah kita udah atur ya defaultnya. Jadi sekarang muncul seperti ini. Setiap kita buka halaman website kita atau project kita jalankan, jadi yang muncul ada halaman, langsung ke halaman utama website yang kita buat. Nah, sekarang begini, bagaimana cara berpindah halaman? Nah, kita berpindah halaman tanpa mengetik lagi di URL di atas ini ya. Misalnya kita ke blog ya, blog. Oke, kita ke komen. Nah, kita harus ngetik ya, kan nggak mungkin kalau seandainya kita udah buat sebuah website nanti ya. Jadi kita atur di menu ya. Jadi menu ini kita aktifkan, ini kan menunya belum aktif ya. Jadi cara memanggil halamannya adalah nah ini menu ini harus teman-teman ketahui, menu ini berada di mana? V home ya. Nah, di sini. Jadi kita caranya tulis seperti ini, tag php echo pembuka penutup php, terus base URL slash. Nah, kita mau panggil halaman blog yang fungsinya index. Jadi kita cukup sebutkan nama kontrolernya. Nama kontrolernya ini home ya. Menu home itu kontrolernya ada di home. Huruf kecil ya, home ya.
slash index. Misalnya kita halaman home ini untuk memanggil indeksnya. Oke, kita refresh. Klik home. Nah, perhatikan di atas ini home, index ya. Karena home indeksnya itu menampilkan halaman ini. Oke, kita ganti ke blog ya. Blog berarti ini kita tulis aja, kita tambahkan aja. Nah, base URL itu controller blog. Ya, halaman blog itu ada di page index juga. Nah, jadi kita cukup ganti aja blog page index ya. Ini nama controllernya, ini nama fungsinya teman-teman. Oke. Refresh. Kita lihat klik blog. Oke, udah berpindah ya. Home blog. Oke, berpindah. Nah, ini about ya. Kalau kita ke about, berarti kita cukup copy saja kerangkanya. Nah, about ini ada di controller mana? Controller home ya. Yang fungsinya about. Berarti controller home-nya udah benar ya. Controller home-nya ini home. Terus fungsinya adalah about. Oke. Nah, klik about. Oke, ini halaman about ya, udah berpindah. Ini blog, halaman blog ya. Oke. Ini home ya. Nah, bagaimana kalau kita balik lagi ke halaman utamanya? Nah, oke, di halaman about kita tambahkan sebuah menu kembali ya. Nah, di about ini tambahkan. Nah, ini kasih BR ya, BR. Ini kembali. Oke, refresh. Nah, saat kita klik kembali, harusnya kembali ke halaman home ya. Ke halaman utama. Halaman utama kita kan home, index ya. Jadi di menu kembali ini, ya atur aja. Kita kembalikan ke home, index. Refresh, kembali. Oke, kita udah kembali. Kemudian ke blog. Nah, kita mau buat halamannya juga bisa. Kita kembalikan aja ke blocks, kemudian index ya. Di bawah ini. Oke, ini kasih BR. Oke, refresh. Oke, ini kembali ke about. Oke, kita udah bisa berpindah-pindah halaman ya teman-teman. Cukup simpel ya teman-teman. Nah, about. Oke, kita sudah bisa ya untuk berpindah-pindah halaman ya teman-teman. Nah, jadi itu ini ya cara sederhananya bagaimana kita belajar menggunakan controller dan home ya. Nah, karena kita belum pakai database, kalau nanti kita udah pakai database, berarti kita sudah melibatkan yang namanya file model. Karena model ini berhubungan dengan database ya. Semua query, perintah-perintah SQL mulai dari insert, select, update, dan delete itu ada di model ya teman-teman scriptnya. Jadi semua script antara controller, model, dan view ini terpisah. Nanti semuanya dipertemukan di controller. Nah, jadi controller ini yang ngatur ya. Mau diapakan scriptnya, mau ditampilkan atau mau dieksekusi kemana, itu diatur oleh controller ya teman-teman. Nah, itu aja kita bahas nanti untuk baik itu model dan yang lainnya di video berikutnya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya.